Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة أما بعد. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala semakin menambahkan, menyempurnakan nikmatnya atas kita semuanya, dan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan ampunannya, rahmat kasih sayangnya, dan senantiasa dijaga, dipelihara, dilindungi dari berbagai macam musibah, bencana, fitnah, sehinggalah kita bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang kisah sebelumnya, tentang kisah hamba soleh Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita akan berkisah tentang hamba soleh namanya Juraij, yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, dan hadisnya cukup panjang dan banyak diulas dalam syarah, diantaranya syarah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, kisah ini banyak digunakan di dalam Al-Quran untuk memberikan penyegaran, memberikan semangat, pencerahan kepada orang-orang beriman. Begitu juga dalam Al-Quran, dan memang itu merupakan perintah Allah Ta'ala, di antaranya faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Berikanlah kisah kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman ini, mudah-mudahan mereka dengan kisah-kisah itu berfikir gitu. Dan di dalam di ayat yang lain, bahwa dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran, la ibratul liulil albab, bagi orang-orang yang berfikir, bagi orang-orang yang cerdas, dan setiap orang beriman itu adalah dikaruniakan kecerdasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, lam yatakallam fil mahdi illa salasa. Nah, ada satu gaya, yakni daya tarik yang selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak berkisah itu ditarik perhatian orang-orang yang ada di sekitarnya, para sahabat dan orang-orang beriman ketika itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ceritanya itu dengan mengatakan, tidak ada anak bayi yang bisa berbicara kecuali 3 orang. Nah, 3 orang itu siapa saja? Nah, itulah yang permulaan dari kisah ini. Yang pertama, Isa, yakni Nabi Isa bin Maryam, yang dulu pernah kita berkisah tentang Nabi Isa. Wa kana fi bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij, dan anak di zaman seorang hamba soleh yang bernama Juraij. Yang kedua inilah yang akan kita bahas. Dan yang ketiga yaitu anak kecil yang sedang digendong oleh ibunya, imra'atun turdi'u ibnan laha, anak kecil, anak bayi yang sedang digendong oleh ibunya, yang sedang menyusu dari kalangan Bani Israel. Lalu kemudian lewat di depan ibu itu rajulun raqibun, seorang yang menunggang kuda yang gagah perkasa, sarratin. Nah, jadi dzu sarratin artinya yang memiliki daya tarik yang luar biasa.
Faqalat, lalu si ibu ini berkata di hadapan anaknya yang sedang menetek itu, Allahumma ja'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikanlah anak saya ini seperti orang itu. Fataraka sadyaha wa aqbala ala ar-rakib. Tiba-tiba anak bayi yang masih menyusu ini kemudian melepaskan tete ibunya, kemudian dilihat orang yang menunggang kuda itu. Faqala, lalu anak kecil yang bayi ini mengatakan, Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu. Summa aqbala ala sadya yamussuhu. Lalu kemudian anak bayi ini kembali menyusu ke tete ibunya. Qala Abu Hurairah yang sedang meriwayatkan ini menceritakan, ka'anni anzuru ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yamussu isba'ahu. Saya melihat, menyaksikan bahwa Nabi menggambarkan kisah anak bayi itu ketika menetek ibunya dengan mengisap jarinya, begitu. Lalu kemudian tiba-tiba melintas di hadapan si ibu ini bi'amatin, seorang perempuan hamba sahaya. Faqalat, lalu si ibu ini mengatakan, Allahumma la taj'al ibni misla hadhihi. Ya Allah, jangan engkau jadikan anakku ini seperti perempuan itu, seperti hamba sahaya itu. Fataraka sadyaha, lalu kemudian anak bayi ini meninggalkan tete ibunya, lalu kemudian dilihatnya si hamba sahaya itu. Faqala, lalu anak bayi ini mengatakan, Allahumma ja'alni mislaha, ya Allah jadikan aku seperti dia. Faqalat, selalu ibunya kaget, keheran, kok anak bayi bisa berkata begitu? Yang pertama berkata begitu, yang kedua berkata begini. Lalu si ibu bertanya, lima dzaka, kenapa kamu berkata seperti itu? Faqala, lalu si bayi ini mengatakan, ar-rakib jabbarun minal jababirah. Penunggang kuda itu orangnya sombong dan sangat arogan. Wa hadhil amah, adapun si perempuan hamba saya itu, dia sebenarnya orang baik. Orang baik. Yaqulun sarakat wa zanayat, tapi orang-orang banyak menuduhnya dia mencuri, dia berzina, padahal tidak. Walam taf'al, gitu. Jadi ada 3 anak bayi yang bisa berbicara, yang Nabi SAW mulai cerita ini. Nah, kisah yang kedua yaitu anak kecil di zaman Juraij. Kisahnya bagaimana? Dulu di kalangan Bani Israel, setelah diutuskannya Nabi Isa alaihissalam, ada seorang yang sangat dikenal di kalangan Bani Israel ketika itu. Viral kalau bahasa sekarang. Karena tidak ada seorang Bani Israel pun melainkan tahu siapa itu Juraij. Juraij ini seorang ahli ibadah, sangat tekun beribadah, luar biasa, mengagumkan gitulah. Dia suatu ketika sedang salat, kana yusalli fi saumiati. Dia salat di mihrabnya. Dulu orang-orang dulu itu kalau membuat tempat salat itu tingkat. Yang di atas digunakan khusus untuk ibadah salat, yang di bawah untuk keperluan masak atau apa, makanan di bawah untuk persiapan makanan itu. Di atas khusus untuk ibadah. Nah, Juraij berada di atas ini sedang melakukan ibadah salat gitu. Sedang salat. Nah, ketika sedang salat itu datang ibunya. Ibunya ja'athumu fada'athu, lalu kemudian memanggil-manggil Juraij. Dalam riwayat, faqalat ya Juraij ana ummuka kallimni. Ibunya datang dari arah mana? Depan, kemudian panggil-panggil, wahai Juraij, wahai Juraij, wahai Juraij, saya ibumu. Ishrif alayya, nampakkan mukamu. Biasanya seorang ibu itu sangat suka, sangat bangga kalau punya anak laki-laki. Maka anak ini selalu diperhatikan, didatangi oleh ibunya sedang melakukan ibadah, senang ibunya. Tapi yang namanya seorang ibu itu selalu ingin melihat wajah anaknya itu. Maka dipanggillah Juraij ini. Lalu Juraij ragu karena sedang sholat. Ujibuha au usalli.
Apakah saya panggil, apa saya menjawab panggilan ibuku, atau saya meneruskan salatku? Atau dalam riwayat yang lain, Allahumma ummi wa salati, ya Allah, apakah saya harus menjawab panggilan ibuku atau saya teruskan salatku? Fakhtara salatahu, tapi Jurayj memilih untuk melanjutkan salatnya. Farajaat, ibunya pulang. Suma'adat fisaniyah, lalu kemudian ibunya kali kedua datang. Faqalat ya Jurayj ana ummuka fakallimni, wahai Jurayj, saya ini ibumu, nampakkan wajahmu, jawab panggilan ibumu, begitulah. Ketika itu Jurayj sedang sholat lagi, dan dia dalam hatinya, Allahumma ummi wa salati, ya Allah, apakah saya harus menjawab panggilan ibuku atau saya teruskan salatku? Fakhtara salatahu, dia pun memilih untuk melanjutkan salatnya. Kali ketiga datang lagi ibunya. Nah, ini seorang ibu kalau sudah kangen sama anaknya itu berkali-kali dia akan datang, padahal cuma ingin melihat wajah anaknya saja. Nah, ini yang bapak-bapak ini, ibu itu biasanya lebih bangga kalau punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu selalu dalam hatinya menjadi kebanggaannya. Maka seharusnya anak laki-laki ini bisa membahagiakan ibunya, seharusnya nampakkan wajahnya saja sudah senang ibunya. Tapi Jurayj memilih untuk sholatnya sampai kali ketiga, sehingga kali ketiga ini ibunya jengkel. Ini keterangan ini ada dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi ibunya merasa jengkel. Ya sudah, kalau nggak mau ketemu ibumu, begitulah. Dia mengatakan, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, kalau dia nggak mau melihat ibunya, ya sudahlah, biar dia melihat pelacur sana. Gitu. Jadi ibu itu gambaran orang yang paling mulia. Orang yang paling hina ya pelacur gitu. Ya udah, kalau nggak mau ketemu ibumu, lihat pelacur sanalah. Bahasanya begitu. Itu jengkel seketika itu. Jadi ibunya Jurayj ini nggak terfikir, cuma jengkel aja. Ya sudah, kalau nggak mau ketemu ibumu, ketemu pelacur sana saja gitu. Jadi jengkel itulah kemudian nanti akan menimbulkan masalah di kemudian hari bagi Jurayj. Wa kana Jurayj fi saumi'atin fata'arrat lahu imra'atun. Jurayj, di zaman Jurayj ini, di kalangan Bani Israel itu, kalau orang itu baik sekali, kalau orang itu jahat sekali. Dan di zaman Jurayj ini ada beberapa orang, satu kelompok gitu ya, yang memang dia orang-orang durhaka. Nah, ketika mendengar Jurayj itu orang yang baik, orang yang saleh, mereka tidak suka, mereka gelisah. Jadi tabiat orang jahat itu ingin semua seperti dia. Maka dia pun mencari cara gimana cara menjatuhkan Jurayj ini. Maka dicarilah orang yang paling cantik, orang yang bisa menggoda, orang yang bisa menundukkan hawa nafsunya Jurayj. Siapa lagi kalau bukan pelacur gitu. Nah, digambarkan dalam kisah itu, dicarilah orang yang paling cantik, orang yang paling bisa menggoda, merayu dan lain sebagainya. Akhirnya pelacur itu siapa? Jurayj. Mudah bagi saya, begitulah. Saya akan tundukkan Jurayj. Sehebat apa sih dia? Biasanya orang di kelompok itu merasa malu kalau ada orang soleh, dan bagaimanapun caranya orang soleh itu akan dijatuhkan sedemikian rupa gitu. Jadi ibunya pun merasa jengkel dan terucap seketika itu juga spontan saja, tidak ada maksud yang lain gitu. Lalu kemudian pelacur tadi yang sudah dipersiapkan oleh orang-orang yang durhaka ini datanglah ke Jurayj. Sehebat apa sih ibadahnya Jurayj ini gitu. Lalu kemudian datanglah dengan memakai pakaian yang cantik, yang wangi, dengan suara-suara yang menggoda.
dengan tubuh-tubuh yang bisa menggiurkan begitulah. Didatangi, diajak berbicara, dipanggil-panggil lah nama Jurej itu, kemudian dirayulah segala macam. Nah, fata'arradat lahu imra'atun wa kalimathu fa'aba. Dia expose lah dirinya, dinampakkanlah dirinya, diajaklah untuk berbicara begini begitu. Jurej tidak bergeming sedikit pun. Sedangkan ibunya saja tidak terlayan, apalagi orang lain gitu. Sehingga pelacur ini merasa putus asa. Dan kalau dia sampai gagal, malulah dia akan kembali kepada orang-orang jahat tadi. Apa yang akan dikatakan kepada mereka begitu. Ketika gagal menggoda Jurej itu, fa'atat ra'iyan, maka pelacur ini mendatangi penggembala kambing yang tinggal di sebelah tempat ibadahnya Jurej itu. Wa fi riwayatin ra'yal ghanam, yaitu penggembala kambing. Fa'amkanathu, lalu penggembala kambing itu diajaklah berhubungan. Fa'amkanathu, sampai dia hamil. Fawaladat hulaman, sampai melahirkan anak laki-laki. Faqalat, ketika dia melahirkan itu, dia datang kepada orang-orang jahat itu, diberitahu, inilah dari Jurej. Ya, begitu. Kisahnya seperti itu. Ini anak dari hasil hubunganku dengan Jurej. Maka sepakatlah orang-orang itu mengajak orang kampung di situ untuk mendatangi Jurej. Fakassaru sauma'atahu, dihancurkanlah tempat ibadahnya itu, mihrabnya itu hancur. Jurejnya ditarik, diturunkan, dicaci, dimaki, dipukuli. Lalu Jurej tidak tahu apa-apa. Ada apa dengan saya? Jangan pura-pura kamu tidak tahu ini begitu, jangan sok suci, jangan sok macam-macam lah di situ. Lalu kemudian Jurej minta kesempatan untuk berwudu. Fatawadda'a wa shalla, lalu kemudian salat. Ya, karena memang kebiasaannya salat, ya sudah merasa nikmat dengan salatnya itu gitu. Lalu begitu selesai salat, dia datangilah anak bayi itu. Lalu kemudian ditusuklah perut si bayi itu dengan tangannya. Faqala, lalu ditanya, man abuka ya gulam, siapa bapakmu wahai anak bayi? Nah, disitulah ceritanya. Lalu anak bayi ini terkejut, lalu kemudian dia tegak badannya begitu, lalu ditunjukkan penggembala kambing itu. Faqala ar-ra'i, penggembala kambing itu. Lalu diperhatikan wajahnya oleh orang-orang di situ, memang mirip dengan penggembala kambing itu dan nggak mungkin mirip dengan Jurej. Lalu kemudian mereka baru tahu, baru menyesal lah gitu. Lalu orang-orang yang menghancurkan mihrabnya Jurej tadi itu berjanji, nabni sauma'ataka min dhahabin, kami berjanji akan membangunkan kembali tempat mihrabmu, tempat ibadahmu dari emas. Jurej mengatakan, la illa min tin, saya tidak perlu dari emas, seperti semula saja dari tanah begitu. Jadi dari kisah ini Jurej itu memang sudah merasakan nikmat sekali dengan salatnya. Dan ketika seseorang itu sudah banyak salatnya, banyak ibadahnya, banyak amal solehnya, dia akan merasakan ada semacam karomah gitu, semacam ilham, sehingga dia tergerak untuk minta kesempatan berwudu, minta kesempatan salat. Lalu Jurej merasa mendapatkan ilham untuk menusukkan jari telunjuknya ke perut si bayi itu, sampai bayi itu terkejut. Lalu kemudian bayi itu menunjukkan bahwa ayahnya itu ya penggembala kambing yang ada di sebelah rumah Jurej itu gitu. Itu orang kalau sudah banyak ibadah, orang yang banyak soleh, banyak kesolehannya, banyak amalnya, itu selalu ada terinspirasi untuk melakukan sesuatu ketika ada masalah itu.
Tapi ada yang sangat disayangkan di situ. Jurayj melakukan kesalahan dalam ibadah, ketika dipanggil ibunya dia tidak menjawab. Itu saja kesalahannya itu. Dipanggil tidak menjawab, dia milih sholatnya. Kali kedua tidak menjawab lagi, dia pilih sholatnya. Kali ketiga tidak menjawab lagi. Nah, di akhir kisah itu Nabi SAW memberikan komentar, "Lau kana Jurayj faqihan la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih." Kalaulah Jurayj itu seorang yang faqih, orang yang ahli, orang yang mengerti, orang yang berilmu fikih, niscaya dia akan tahu bahwa menjawab panggilan ibunya ketika itu lebih utama bagi dia daripada meneruskan salatnya. Nah, ini ada isyarat yang sangat kuat gitu, bahwa Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam ibadah itu ada ilmunya. Seharusnya Jurayj ketika itu menjawab panggilan ibunya walaupun sedang salat. Bila perlu dibatalkan salatnya, karena menjawab panggilan ibu, berbakti kepada ibu, pada orang tua, itu perintah Allah, tidak bisa ditunda gitu. Sementara salat bisa diulangi lagi, bisa dikemudiankan. Salat juga perintah Allah, tapi berbakti kepada orang tua itu juga perintah Allah. Nah, Nabi SAW dalam isyarat ini ingin mengajarkan kepada kita umatnya bahwa dalam ibadah itu ada ilmunya, ada fikihnya. Ikuti apa yang ada dalam ilmu itu, niscaya kita akan mendapatkan ibadah yang sempurna. Nah, yang menarik lagi dalam pelajaran ini adalah orang-orang Nasrani. Ini kan Jurayj ini kan orang Bani Israel dari kalangan Nasrani. Orang-orang Nasrani itu dulu ada sholatnya, ada sholat, ada wudunya juga seperti kita, ada wudunya. Cuma mengusap mukanya berapa kali agak beda dengan kita. Tubuh apa saja yang diusap agak berbeda dengan kita. Tapi ada perintah wudu, ada perintah sholat. Berapa kali rakaatnya ada perbedaan dengan kita. Tapi setiap umat, setiap nabi yang diutus kepada setiap umat itu ada sholatnya. Tapi mereka melalai-lalaikan sholat. Mereka menunda-nunda sholat, sehingga mereka golongan yang berikutnya itu sudah tidak tahu lagi sholat. Masya Allah, ini luar biasa ini. Nah, itu yang dicerca, yang dicela oleh Allah dalam Al-Quran, ketika Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Lalu muncullah generasi yang berikutnya yang selalu melalai-lalaikan salat, menunda-nunda salat, menyanyiakan salat. Akhirnya mereka tidak bisa sama sekali salat dan mereka menurutkan syahwat. Nah, kita sendiri, kita ini sebenarnya juga dengan salat itu tadinya malas, jam-jam segini disuruh sholat di masjid, setelah itu mendengar pengajian, sementara di rumah sedang ada sinetron gitu kan, acara TV itu, orang pasti akan milih sinetron, pasti. Tapi karena ajaran didikan orang tua dahulu, orang-orang senior di masyarakat kita dahulu, kita berterima kasih sekali kepada orang tua kita, kepada orang tua-tua di sekitaran kita yang menunjukkan, mengajarkan kita sholat di masjid, mengajak kita sholat di masjid. Akhirnya sampai sekarang kita alhamdulillah masih sholat. Orang yang nggak sholat, sekali nggak sholat, berikutnya lagi nggak sholat, anaknya juga ikut nggak sholat, sudah pasti anaknya nggak tahu cara-cara sholat itu. Sedangkan orang yang sekali-sekali meninggalkan sholat, lama-lama tidak sholat, dia pun akan lupa gerakan sholat itu. Apalagi anak keturunannya. Nah, itulah yang terjadi pada agama Kristen sekarang. Itulah yang terjadi pada agama Yahudi sekarang. Mereka nggak tahu lagi perintah sholat itu, nggak ada lagi, nggak bisa.
Nah, kita jangan sampai seperti itu. Itu dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu. Dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, kalau ada masalah-masalah, minta tolonglah dengan sabar dan salat, gitu kan. Wasta'inu bis sabri was salah. Dan oleh karena itu Nabi Muhammad SAW menginginkan umatnya ini untuk menjaga wudunya, untuk menjaga salatnya, karena nanti kita akan mendapat syafaat Rasulullah SAW ketika ada ciri-ciri sebagai umatnya Nabi SAW, yaitu wajahnya akan bersinar-sinar karena kesan wudunya. Nah, itu yang disebut dengan ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin. Jadi nanti penduduk surga yang paling banyak itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan syafaat. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nanti Tuhan bisa mengenali umat-umat yang sebanyak itu? Rasulullah akan panggili satu-satu itu, gitu kan. Lalu Nabi SAW memberitahu bahwa apa pendapat kamu kalau pemilik kuda itu semua kuda-kudanya warna putih, kakinya belang-belang, lalu kemudian berada di himpunan kuda-kuda yang hitam. Bukankah pemilik kuda itu akan mengenali kuda-kudanya? Ya sudah pasti. Begitulah umatku. Wajahnya bersinar-sinar seperti sinar matahari. Dan kesan wuduknya itu tidak habis-habis bercahaya, mengeluarkan cahaya yang melimpah-limpah begitu. Saya pasti akan mengenali mereka, saya akan panggil mereka, saya ajak, saya giring ke telaga Al-Kautsar itu untuk meminum air telaga itu supaya bisa kuat, tidak haus lagi ketika berada di padang mahsyar, ketika meniti sirat dan seterusnya sampai selamat masuk ke surga. Nah, itu keutamaan wudu dan salatnya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jangan sampai kita mengabaikan perintah salat ini. Salat ini sangat besar, paling istimewa ibadahnya orang Islam itu ya salat, gitu. Oleh karena itu yang menjadi pelajaran penting dalam kisah Luqmanul Hakim yang lalu, yang dipuji oleh Allah Ta'ala, orang-orang seperti hamba saleh Luqmanul Hakim, para nabi, para rasul dahulu itu memastikan anak keturunannya itu untuk menjaga keimanannya dan menegakkan salat. Itu saja, itu dulu, gitu. Nah, ketika kita sudah meyakinkan bahwa anak-anak kita itu sudah terjaga salatnya, walaupun masih belepotan, tidak apa-apa, yang penting salat. Maka Jurayj tadi, kalaulah bukan karena salatnya, dah habis dah Jurayj itu. Setelah dipukuli, diarak kampung, dalam kisah yang lain itu Jurayj itu diarak kampung, gitu. Nggak tahu kesalahannya tapi diarak. Ini orang ditunjukkan kepada masyarakat ramai yang melakukan perbuatan cabul dengan pelacur sampai menghasilkan anak, begitu. Lalu di pojok perkotaan itu, di situ ada satu komplek pelacuran. Ketika Jurayj diarak itu semua orang keluar, termasuk para pelacur yang cantik-cantik itu pada keluar, lalu kemudian pada ketawa-ketawa. Disitulah kemudian Jurayj tersenyum. Padahal Jurayj tidak pernah melihat maksiat dengan senyuman seperti itu. Lalu kemudian orang-orang bertanya, wahai Jurayj, saya perhatikan dari tadi kamu tidak tersenyum, kenapa sampai di sini kamu tersenyum? Lalu kemudian Jurayj berkata, apakah ini yang dikatakan oleh ibuku? Ya Allah, jangan matikan Jurayj sebelum dia melihat wajah pelacur. Padahal ibunya itu spontan, tidak ada maksud apapun kecuali hanya jengkel saja. Nah, ini apa namanya, peringatan kita sebagai orang tua, ya. Sejengkel apapun jangan mengatakan yang bukan-bukan untuk anak-anak kita, karena itu bisa terjadi, gitu. Kalau kita jengkel, berdoalah kebaikan untuk anak itu, gitu. Nah, yang seperti cerita Imam Sudais, ibunya ketika jengkel itu, ya sudah saya doakan kamu supaya menjadi imam Masjidil Haram. Ternyata betul jadi imam Masjidil Haram. Gitu kalau jengkel itu seperti itulah, ya. Saya doakan kamu menjadi orang sukses.
menjadi apa, orang yang bahagia. Begitu kalau sekiranya kita jengkel, jangan berkata yang bukan-bukan. Jadi doa orang tua, terutama ibu, ya, biasanya suka jengkel, suka ini, suka itu. Kalau bisa hilangkan rasa jengkel itu, katakan yang baik-baik saja. Nah, kita sebagai anak juga harusnya mendahulukan orang tua dan selalu menjaga perasaan orang tua. Itu kita sebagai anak gitu. Nah, kita sebagai orang tua jangan berkata apa saja dan meluahkan perasaan apa saja kecuali kebaikan. Kalau bisa kita hindari kejengkelan-kejengkelan itu. Kita ingat kisah Jurej ini gitu. Nah, ini juga menggambarkan bahwa dari dahulu sampai sekarang yang namanya pelacur itu orang yang sangat hina. Dulu dikatakan sampah masyarakat. Dulu dikatakan sebagai wanita tuna susila. Ya kan, kalau nggak salah itu WTS. Di zaman saya dulu gencar sekali kalimat WTS itu. Artinya orang yang sudah tidak ada akhlak, tidak ada moral, tidak ada harganya lagi lah gitu. Walaupun sekarang dirubah menjadi pekerja seks komersial, wah keren, bukan main gitu ya. Tapi intinya tetap itu sampah masyarakat gitu. Sehingga ucapan-ucapan itu ya udah sana sama pelacur lah begitu. Nah, itu ungkapan-ungkapan seperti itu menunjukkan bahwa tetap orang yang paling mulia di atas muka bumi ini ya ibu kita sendiri. Dan orang yang paling hina di atas muka bumi ini ya para pelacur itu gitu. Oleh karena itu dari zaman dahulu Bani Israel itu selalu mendapatkan keistimewaan dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang hebat-hebat yang pernah berkuasa di atas muka bumi ini ya, kelompok Bani Israel. Mereka menjadi terhina itu setelah ada pelacur-pelacur di kalangan mereka. Jadi perempuan-perempuan itulah kemudian yang menghancurkan komunitas Bani Israel ini. Bani Israel itu menjadi hina karena banyak pelacurnya. Dan Nabi SAW bersabda, "Fattaqud dunya wattaqun nisa. Fa inna awwala fitnatin Bani Israel kanat fin nisa." Hati-hati kalian terhadap dunia dan terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah yang pertama kali menghancur leburkan Bani Israel itu perempuan. Orang-orang perempuan ini. Makanya dalam Islam nih kita diperintahkan kalau laki-laki ini sudah mampu memberi nafkah, segera menikah. Dan laki-laki diberi kesempatan untuk menikah lebih dari satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Untuk apa? Untuk menafkahi mereka itu, jangan sampai mereka menjadi liar, jangan sampai mereka menjadi rusak. Sebenarnya dalam Islam syariat poligami itu untuk menjaga wanita-wanita ini supaya ternafkahi dengan baik gitu. Nah, kenapa banyak wanita-wanita yang melacurkan diri? Ya karena nggak mendapat nafkah, nggak ada yang perhatian, nggak ada yang peduli. Sebenarnya dasarnya itu, tapi kemudian selalu dijadikan sebagai momok, penakut gitu ya, bahwa cinta segitiga atau segi 4 lah gitu, itu menjadi sumber perpecahan dalam kehidupan rumah tangga. Enggak mesti, enggak selalu begitu. Enggak selalu begitu. Dulu orang tua-tua kita banyak yang istrinya lebih dari satu, ketika mampu memberi nafkah, ukurannya itu mampu memberi nafkah gitu. Jadi satu-satunya agama yang sangat menjaga perintah nikah ya Islam ini, untuk menghindari adanya fitnah-fitnah perempuan ini gitu. Ya kadang-kadang dalam pernikahan itu sekian persennya ada yang gagal, tapi bukan karena sebab pernikahannya, karena sebab kurang kedewasaannya dalam mengelola rumah tangga itu. Oleh karena itu perlu dipersiapkan gitu. Jadi jangan disalahkan pernikahannya, jangan disalahkan syariat nikahnya, tapi kedewasaannya. Banyak yang sukses dengan pernikahan itu.
gitu. Nah, Islam satu-satunya agama sekarang yang paling menjaga kesucian nikah, kesakralan nikah, keagungan nikah gitu. Agama yang lain sudah nggak peduli. Bahkan di gereja itu sudah dibenarkan, sudah dibolehkan nikah LGBT sama jenis. Hancur sudah. Hanya Islam yang sangat peduli dengan pernikahan-pernikahan, menjaga kesucian rumah tangga ini. Lalu pelajaran dari kisah Jurayj tadi itu bahwa sholat itu merupakan ibadah yang sangat mulia. Ketika seseorang itu ada kecenderungan untuk suka dengan sholat, nikmat dengan sholat, itu min alamatis salihin, tanda orang soleh. Tanda orang soleh itu ketika dia nikmat sholat, dia mencintai sholat, dia mendahulukan sholat. Nah, orang soleh itu dia akan sholat dan senantiasa mengingat sholat dan senantiasa berusaha untuk mempersiapkan diri dengan sholat gitu. Oleh karena itu Nabi SAW selalu banyak berdoa, waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan, ya Allah jadikanlah aku, atau Allah jadikanku penyejuk jiwa, penenteram batin, yang bisa membahagiakan hati, itu adalah sholat. Jadi memang hubbus sholah min alamatis salihin. Cinta sholat itu merupakan tanda-tanda orang itu soleh gitu. Oleh karena itu ketika dia sudah mencintai sholat itu, dia akan mudah bangun malamnya. Padahal dulunya susah sekali. Nah, kalau sudah mulai mudah bangun malam, mudah digerakkan untuk sholat, pergi ke masjid, itu sudah tanda-tanda orang soleh, harus dijaga. Kita sekarang berada di masjid ini, Masya Allah, nikmat. Kadang-kadang ya, ada godaan yang lebih menawan, dengan perempuannya lah, dengan dunia. Tapi kita kadang-kadang itu semuanya godaan. Kita masih mendahulukan sholat. Itu tanda soleh itu, tanda orang soleh itu. Jadi kam min azimin ajra ibadatus salalis salihin, berapa besar, berapa banyak pahala yang Allah Ta'ala sediakan bagi orang-orang yang soleh ketika dia komitmen dengan salatnya gitu. Nah, kalaulah Jurayj itu bukan karena salatnya, dah hancur dah binasa dah. Sebagaimana ketika Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Yunus ya dalam Al-Quran itu, dalam Al-Quran disebutkan, walaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus dulu bukan karena banyak berzikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, niscaya dia sudah diremukkan dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi karena dia zikir-zikirnya, salat-salatnya itu, ikan yang sebesar itu tidak mampu melumat jasadnya Nabi Yunus, tapi justru gelisah ikan itu sampai dibawa ke daratan, dimuntahkan ke darat. Begitu juga lah dengan Jurayj ini. Jadi salat-salat kita, ibadah-ibadah kita, Quran kita, zikir kita, doa kita, itulah yang banyak menolong kita sekarang ini. Saya nggak tahu kalau dulu bukan karena doa-doa kita ini sudah jadi apa kita ini. Digambarkan itu, yakinkan dalam diri kita itu, kita ini bisa menjadi sekarang ini karena sholat kita dahulu, karena doa kita dahulu, karena zikir kita dahulu. Nah, kalau sudah merasakan begitu, kenapa harus ditunda? Kenapa harus disia-siakan? Kenapa harus diabaikan? Harus dijaga ini gitu. Jadi kisah yang paling, pelajaran yang paling besar di sini adalah seharusnya Jurayj ketika dipanggil ibunya dan sedang sholat itu, selesai sholat segera datangi ibunya, minta maaf seharusnya. Dan bahkan Nabi SAW menegaskan, lau kana Jurayj faqihan la alima anna ijabata ummihi aula min ibadati rabbih. Kalaulah sekiranya Jurayj itu orang yang faqih, orang yang mengerti fikih, orang yang tahu ilmunya dalam beribadah itu, niscaya dia akan tahu bahwa
menjawab panggilan ibunya ketika itu lebih utama daripada dia meneruskan ibadahnya. Subhanallah. Nabi ingin mengajarkan kepada kita semuanya isyarat yang sangat kuat. Nabi menginginkan umat ini jangan seperti Jurayj, ibadah tapi tidak tahu fikihnya gitu. Batalkan salat ketika ada keadaan darurat. Apakah boleh membatalkan salat? Boleh ketika itu darurat. Nah, isyarat Nabi sampaikan itu, seharusnya Jurayj batalkan salat. Makanya dalam mazhab Syafi'i boleh membatalkan salat ketika ada keadaan darurat seperti panggilan ibu, orang tua. Karena berbakti pada orang tua perintah Allah. Salat juga perintah Allah, tapi Nabi SAW mengisyaratkan jawab panggilan orang tua itu. Karena kadang-kadang ada orang tua itu nggak tahu kalau anaknya sedang salat, itu nggak tahu dan nggak mau tahu gitu. Sudah dia sebutkan Subhanallah, atau ketika bergerak itu Allahu Akbar, tapi orang tua ada yang nggak mau tahu, sebaiknya dibatalkan. Nah, Jurayj panggilan pertama nggak minta maaf, panggilan kedua nggak minta maaf, panggilan ketiga nggak minta maaf juga. Paling tidak datangilah orang tuanya itu. Nah, itu yang menjadi masalah di kemudian harinya bagi Jurayj itu. Dan kalaulah bukan karena sholatnya, dah fatal sudah Jurayj itu. Oleh karena itu, ketika kita sedang sholat, lalu kemudian ada kondisi-kondisi darurat. Ini masjid kita belum masuk waktu ya, sebentar lagi atau menit lagi. Lalu kemudian ada terancam agama kita, nyawa kita, harta kita, keturunan kita, akal kita, sebaiknya batalkan sholat. Kita sedang sholat berjamaah gini, tiba-tiba ada orang gila masuk dengan bawa parang, bawa golok, bawa celurit. Harus ada yang membatalkan salat ketika dia menyaksikan orang seperti ini, karena ini mengancam nyawa. Memelihara nyawa perintah Allah, salat juga perintah Allah, tapi nyawa utama. Karena kalau ini nggak segera diselesaikan, akan menyusahkan orang itu dan orang-orang sekitarnya. Nah, ini menarik ini. Kita akan teruskan pelajaran yang satu ini, bahwa boleh membatalkan salat ketika terjadi keadaan darurat, itu lebih utama. Seperti yang pernah nampak di gambar medsos kita sedang viral, terjadian di Indonesia bagian timur ya, tengah atau timur, dalam satu masjid salat berjamaah tiba-tiba terjadi gempa gitu. Sebagian jamaah melarikan diri, sebagian jamaah masih tetap bertahan gitu. Yang betulnya yang mana? Yang betulnya kalau menurut pelajaran fikihnya ini, sebaiknya ini orang menyelamatkan diri dulu. Salat bisa diqadha, bisa diganti setelahnya. Tapi kalau nyawa sudah terancam, dia akan mendapatkan kesulitan, bukan hanya dirinya yang sulit, keluarganya, masyarakatnya, umat Islam seluruhnya. Jadi sebaiknya diselamatkan dulu nyawanya, kemudian diganti, diqadha, banyak lagi salat berikutnya. Islam mengajarkan seperti itu. Nabi terhadap kisah Jurayj ini sebenarnya banyak pelajaran. Kita banyak antisipasi itu. Contohnya kita sedang sholat, melihat ada kebakaran di pojok rumah kita. Ya Allah, ini masih 4 rakaat lagi nih, kebakaran sana, kalau nggak segera batalkan sholat. Karena itu menyangkut harta gitu. Nah, ini cukup menarik ini. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan bahas, meneruskan khusus yang satu ini, membatalkan salat ketika terjadi masalah darurat. Oh, alam bisa, barangkali ada pertanyaan, ada tambahan. Iya, silakan, Mbak. Iya. Iya. Bagaimana kalau memang kita sedang sholat, ya, terus ada panggilan dari orang tua, sedangkan orang tuanya itu non muslim atau beda agama dengan anaknya. Apakah kita prioritaskan tetap prioritas untuk membatalkan sholatnya atau sholat kita teruskan? Orang tua, Ya, orang tuanya non muslim. muslimkah dia, tidak muslimkah dia, statusnya orang tua, tetap kita wajib berbakti kepadanya. Kecuali kalau orang tua itu menyuruh kita berbuat dosa, ya hanya itu yang kita tidak boleh ikut. Disuruhnya kita mempersekutukan Allah, disuruhnya kita pergi ke gereja atau menyembah selain Allah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh ikut maksudnya.
Tapi terhadap orang tua wajib tetap kita hormat, tetap taat kepada orang tua itu perintah Allah. Muslimkah dia, bukan muslimkah dia, yang penting tidak menyuruh kita berbuat dosa gitu. Seperti itu. Jadi orang tua itu sakral sekali memang. Jangan kita berbuat masalah dengan orang tua kita. Susah kita masa depan kita itu. Nah, pernah kita bahas tentang khusus masalah orang tua itu. Kita kalau mau mudah hidup kita, kalau mau sukses hidup kita, ada orang tua, datangi orang tua, minta maaf.